Saya sekarang Ini. jadi benar-benar the king of the king. Sekarang ada banyak yang ngajak foto. Hajar aja udah. Pak minta foto Pak. Iya. Kenapa aku minta foto? Karena sama raja terakhir gitu Iya. sekarang gitu. Padahal dia juga bingung kenapa gue disebut raja terakhir gitu. Iya, pokoknya disebut apapun terserah, yang penting jangan panci. Nggak, soalnya saya sekarang ini lagi sangat mau meng-up Iya. seorang pemain drum yang jago sekali yang mainnya panci. Soalnya mainnya jago. Namanya Caca. Nama panjangnya capek deh. Gitu. Di sini sebenarnya surganya Preamp. Di Chandracom itu surganya Iya. Preamp. Banyak orang ngomong kenapa sih mesti pakai Preamp tambahan segala macam. Itu tadi gitu. Nah, masing-masing frekuensi yang banyak itu setelah masuk alat pasti berubah. Tidak mungkin sama. Makanya perlu Equalkan lagi. disamakan. Disamakan lagi. Halo netizen se-Indonesia Raya, masih bersama dengan saya Yoswayan di Pro Media Innovative Solution Channel, your trusted pro audio partner. Dan hari ini kita masih tetap ada di Berani Belajar Audio di sini. Podcast pro audio nomor 1 di Indonesia. Weh, yang di belakang teriaknya yang rada rame ini. Ya, gitu. Kenapa kita harus meramaikan suasana di dalam studio Chandracom di Kelapa Gading ini? Karena di depan saya kita lagi pakai Neumann KU100 binaural microphone. Ya. Keren banget. Tampangnya seperti apa? Mungkin yang kelihatan dari situ cuman bun-bunan atau istilahnya kepala dari belakang gitu ya. Tapi sesungguhnya ini mikrofon adalah mikrofon yang didesain supaya dia betul-betul menjadi simulasi menangkap semua suara yang ada di sekitarnya gitu. Istilah ininya surround system ya. Enggak, lu belum gua kenalin kok udah Oh, nyampe. Dan masih bersama dengan saya raja terakhir dari Sunda Empire, Bapak David Clay. Ngomong Sunda Empire nggak mau Sunda Empire. Nggak mau. Serius nggak mau. Aduh, oke kalau gitu. Apapun perkataannya jangan Sunda Empire. Dia bukan Sunda Empire, tetapi dia Kabayan karena dia sesungguhnya adalah komedian yang menyamar menjadi seorang sound engineer dan pengajar audio. Ya, itu lebih tepat. Komik. Sebenarnya saya komik. Oke, di part sebelumnya kita kemarin bahas tentang mikrofon. Gara-gara ada isu viral yang disampaikan oleh seorang tukang panci, diundang oleh broadcaster, national broadcaster, membahas tentang mikrofon, gitu ya. Panci. Bingung sih panci. Selamat siang Pak David Klein, salaman dulu. Sehat semuanya baik? Amin. Salam. Waduh, sekarang Netisound nih gitu. Kita kompak nih sekarang. Netisound, Pro Audio Indonesia Society. Kita nggak bicara partai, kita bukan partai, kita PIS, Partai Indonesia Sound System. Masuk. Gitu. Pen. Partai Audio Nasional. Pen. Mau pen kiri atau pen kanan? Buat kalian netizen yang mau mendapatkan kaosnya Netisound, silahkan langsung klik di link berikut ini di Shopee, di Tokopedia, ada semuanya. Sebagai orang-orang pro audio yang bangga, ini spesial dong. Masa sama raja terakhir kita tidak mempersembahkan persembahan yang terbaik gitu. Saya sekarang Ini. jadi benar-benar the king of the king. Sekarang ada banyak yang ngajak foto. Hajar aja udah sekalian. Bukan karena sebagai Tanggung. guru, gila, tapi sebagai raja terakhir gitu. Jadi, Tanggung. Pak minta foto Pak. Iya. Kenapa aku minta foto? Karena sama raja terakhir gitu Iya. sekarang gitu. Padahal dia juga bingung kenapa gue disebut raja terakhir gitu. Iya, pokoknya disebut apapun terserah, yang penting jangan panci. Nggak, soalnya saya sekarang ini lagi sangat mau meng-up Ya. seorang pemain drum yang jago sekali yang mainnya panci. Wow, ya. Itu keren banget, serius. Buh. Soalnya mainnya jago. Namanya Caca. Saya hampir setiap minggu, 2 minggu sekali ke Bandung khusus untuk main sama grup saya yang Keren baru juga lah. ya. Namanya Caca ya. Caca coba di Nama panjangnya capek deh. Gitu. Gitu. Iya, sama yang kedua jangan Sunda Empire. tadi. Jangan Sunda Empire.
Kalau pancing nggak apa-apa, saya justru mau ngebakenin panci. Oh iya. Gitu loh. Beneran. Kemarin kita sudah bahas tentang mikrofon, headset, lalu jack TRS gitu ya. Ya. Tip, ring, sleeve gitu. Nah, sekarang kita masuk dalam sebuah perjalanan sebuah sinyal audio. Yes. Yang pertama adalah mikrofon. Bagus. Bro, yang kedua sekarang. Bagus. Habis dari mikrofon pasti masuk ke mixer atau masuk ke prosesor atau apapun, tapi yang paling kena pertama kali adalah preamp. Ya, mikrofon preamp. Apa sih ya, itu? pasti. Kenapa disebut preamp? Oke, karena dia sebelum amplifier ya. Kalau setelah menjadi pos kan. Oh iya, jadi Nah, pre-amplifier. karena pre itu dalam bahasa Indonesia adalah pra. Ya. Kalau preamp berarti dia sebelum amplifier yang lain. Karena sebenarnya di dunia profesional audio, ya buat teman-teman yang nggak ngerti audio atau nggak mau ngerti, nggak usah dengar. Tapi kalau yang mau ngerti dan mau berusaha menerangkan lagi ke orang banyak, seharusnya sih mulai dari sini dasarnya gitu loh. Ya. Sebenarnya ada lebih dasarnya lagi, nanti kita ke situ mengenai Nggak frekuensi, apa-apa, sekarang desibel. belajar audio kan santai, dengerin podcast kita orang bisa belajar audio. Harus. Itu visi kita. Ya, karena kita benar-benar mau mensosialisasikan profesional audio. Sekali lagi saya paling tidak senang dianggap bahwa Indonesia itu tidak mengerti audio. Siapa bilang begitu? Bodoh. Event kita lebih banyak, Bos. Saya sangat-sangat tersinggung kalau ada orang. Siapa yang ngomong? Ada waktu itu ada salah satu gini Lu ceritanya. kenapa nyolot amat sih? Ron, gini Ron. Gini Ron, saya dulu Bayu, Ron. Bayu ya? Ini ada Bayu, ada Roni, ada Ilham, Isam, Rina, Tuti. Iya. Tuti, kemana aja kamu? Sama Iem. Iya. Iya. Nah, jadi si mikrofon itu rata-rata ya dibikin standar. Mikrofon itu menghasilkan listrik. Ya. Kan mikrofon itu kan depannya sini kan masuknya kan getaran. Entah getaran dari pita suara kita, entah getaran dari manapun. Ya, itu yang sering disebut kapsul gitu ya. Ya, di kapsulnya depannya. itu membrannya itu kan Ya. menerima getaran. Ya. Getaran itu misalnya kita sebut 1 kHz. Berarti getaran yang dia terima itu bergetarnya 1000 kali dalam 1 detik. Itulah yang disebut 1 kHz atau 1000 Hz. Makanya disebut frekuensinya tolong dinaikin dong 1K-nya. Nah, gitu ya. maksudnya Ya. 1K itu 1 maksudnya kilo. 1 kilo. Maksudnya 1 kilogram. Hertz, Bambang. Makanya kalau udah ngomong sama orang audio ya pasti belakangnya hertz gitu loh. Ya. Ya, hertz atau hertz. Ya. Jangan yang lain. Ya. Jangan tiba-tiba saya mau 1 Hz dong. Hz? Enggak, agak jauh dikit. Nah, itu bahasa lagi deh. Oke. Diksi yang harus kita standarisasi Nah, dengan jadi benar. Hertz. nama orang hertz ataupun hertz masih oke gitu. Iya, nggak Ya. boleh diganti-ganti nama orang. Jangan. Oke, jadi si membran ini bisa menerima dari frekuensi berapa sampai frekuensi berapa, itu Ya. disebut frekuensi range. Ya. Ya, misalnya sebuah mikrofon seperti yang sekarang kita gunakan itu bisa menerima misalnya dari 70 Hz hingga 16 kHz. Ya, oke, itu mikrofon. Desibelnya dia bisa mengeluarkan berapa tergantung sensitivity dari mikrofon. Karena itu mikrofon ada yang harganya 200.000, 300.000, 300 juta gitu. Oke. 1 M ada. Semuanya berurusan dengan seperti itu. Tapi Ya. sebagus apapun itu mikrofon, standarnya dia mengeluarkan listrik yang disebut microphone level. Ya. Microphone level ini distandarisasi di dunia, mic level itu adalah 0,1 volt. 0,1 volt. Volt Oke. AC, alternating AC, current, ya. bukan DC. Oke. Jadi semua mikrofon keluaran, nah seperti ini gooseneck ini namanya, teman-teman. Ini mikrofon talkback ya. 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 Nah, seperti yang kita bicarakan ini kan XLR yang cowok atau cewek, teman-teman? Cowok, Ya, yang di sini pasti cewek. gitu, ya. Nah, kemarin itu di part kita yang sebelumnya. Jadi yang bingung cowok cewek silakan nonton di konten yang sebelumnya tentang mikrofon. Oke, jadi masuk ke getaran, keluarnya listrik kan? Ya. Kan pakai kabel kan? Oke. Nah, keluarnya ini 0,1 volt AC. Oke. Digunakanlah sebuah alat yang bisa merubah 0,1 ini menjadi 1 volt. Oke. Disebutnya line level. Ya. Jadi ada alat yang merubah mic level menjadi
line level sebesar kurang lebih 1 volt. Iya, disitulah disebut, makanya kabelnya disebut line level cable gitu. Iya, atau mic level atau cable. microphone level cable. Ya, bagus sekali. Ya. Jadi kalau di sini kita pakai mic cable, Ya. berarti dia membawa 0,1 volt kan? Ya. Masuklah ke sebuah alat yang nanti akan mengeluarkan 1 volt. Baru kabelnya jadi line cable. Ya. Alat ini terkenal dengan sebutan mic preamp. Gitu. Oke, nah itu adalah pintu masuk kita belajar tentang Yes. mic preamp, pre-amplifier. Yes. Oke. Karena di dalam dunia pro audio hanya ada 2. Kalau dia bukan amplifier, pasti dia transducer. Oke, Hanya jadi ada 2. secara gampangnya kata pre-amplifier itu adalah input pertama yang kena Yes. dari sebuah mikrofon Yes, gitu ya. kalau dia mikrofon. Oke, secara teknikal tadi berarti adalah alat yang mengubah dari 0,1 Volt, volt AC ya, menjadi 1 volt AC. menjadi 1 volt AC. Ya, yang satu disebut mic level yang kecil. Ya. Yang satu disebut line level. Nah, Pak David, sekarang gini, kan banyak nih preamp ini kan mahal-mahal gitu kan. Oh iya banget. Itu dia. Makanya yang paling mahal itu kan misalnya mixer nih. Wah, mixer kok ada yang murah ya? Ya. Waduh, kok murah sekali ya. Mixer Europe ini kok mahal sekali. Iya. Karena yang mahal itu Mic preamp ya. komponen di Udah mic pasti. preamp. Mic preamp itu sangat menentukan kualitas mixer. Seperti ini solid state logic atau SSL. Solid State Logic SSL Origin. Nah, ini preampnya terkenal. Luar biasa. Ya, SSL sih sekelas No Neve doubt lah ya. Sekelas No Neve, doubt ya. Udah nggak bisa ngomong. Bukan kaleng-kaleng lah. Tapi saya pernah sekolah khusus solid state logic itu sampai 2 tahun. Karena yang setahun saya nggak lulus. Jadi mesti ngambil yang kedua kali. Tapi dulu belum ada Origin. Ya. Dan Origin ini sebetulnya ini fully analog loh sebetulnya. Yes. Final ya. Iya. Dan dia kita sebut recording mixer inline. Oke. Jadi di sini buat channel input, di atasnya ada monitor input. Oke. Jadi kalau kita sebut, jadi ini 328 ya. 328 322. 32 channel, 8 grup, 32 monitor in, LR. Oke, itu spek secara mixer. Nah, Ya. kita balik lagi Pak David tentang preamp tadi. Ya. Kan ada 2 jenis juga nih. Preamp yang nempel sama Yes. mixernya. Built-in ya. Tapi ada yang di belakang Pak Eksternal, David nih. Ada namanya preamp Eksternal. eksternal Eksternal atau preamp. prosesor lah, Ya, ada raknya. ya. Nanti kita akan jelasin itu Ya, juga. ya. Lanjut, Pak. Ya, jadi artinya kalau saya boleh bicara sih, kalau kita sudah punya mixer sekelas ini, itu mic preampnya sudah bisa dipastikan good. Oke. Nice. Ya, tapi kalau kita punya mixer yang biasa-biasa saja, itu ya kalau kita mau lebih detail gitu ya, mikrofon kita bekerja maksimal gitu. Oke, maka kita akan perlu tambahan mic preamp yang bukan bawaannya mixer. Ya. Karena ingat, begitu kita beli mixer, itu kita membeli sebuah alat untuk memix. Ya. Karena itu namanya mixer. Ya. Benar nggak? Kalau kita beli splitter, kita membeli alat untuk men-split. Ya. Ya, oke? Kalau mixer berarti dari banyak jadi dikit. Kalau splitter dari dikit jadi banyak. Setuju nggak kalau gitu? Setuju. Kan memang nyeplit gitu ya. Nyeplit kan? Ya. Gitu, memisahkan. Ya, jadi jangan salah. Kita mau men-split belinya mixer. Ya. Kita beli mixer untuk men-split. Boleh nggak? Boleh aja, tapi alat jadi berubah namanya gitu loh. Ya. Jadi kalau memang mixernya sudah punya kebutuhan, sudah punya built-in preamp yang sebaik ini, sebenarnya ya boleh saja ditambah yang lebih baik lagi, tetapi sebenarnya ini sudah baik. Oke. Tapi kan harganya juga baik ini. Ya. Gitu. Jadi jarang yang baik-baik saja gitu. Kadang-kadang ya biasa saja gitu ya. Tapi untuk keperluan rekaman terutama, kita akan perlu mic preamp tambahan Yang misalnya di seperti sana. ini. Oke. Misalnya Neumann yang seperti ini. Nah, di atas tuh itu preampnya Neumann. Neumann yang luar biasa lah. Yang 2U paling atas itu Ya. bawahnya SPL tuh. Preamp semua ya, Pak? Preamp Steady, semua ya. Ya. Betul, ini preamp semua, nanti bisa diterangkan satu persatu ya. Baik ini pun bisa preamp, dan di sini sebenarnya surganya preamp. Di Chandracom itu surganya Ya. preamp. Banyak orang ngomong kenapa sih mesti pakai preamp tambahan segala macam. Itu tadi gitu. Kita mau cari flat ya, kita bisa. Kita mau cari harmonik yang bagus, kita bisa. Jadi preamp yang tadinya hanya berfungsi merubah mic level menjadi line level, sekarang itu menjadi harmonic developer juga.
harmonic developer. Oke. Membangun harmonik yang dicintai oleh pria sejati. Alah. yang dicintai oleh manusia normal. Oke. Gitu. Ya, enggak serius. Manusia normal itu punya indera yang normal juga. Gitu loh. Ya. Jadi dia nggak terbiasa mendengar panci. Dia tidak terbiasa mendengar loudspeaker yang bagus. Ini sistem ini, ya, sistem Neumann ini loudspeaker yang flat. Ya. Ya, baik loudspeaker yang far field, Oke. itu kita sebut far field three way, ataupun yang near field two way di sini. Yang two way near field ini, mengapa disebut near field? Karena dia near. Dekat, near gitu ya. Ya. Oke. Ya. Yang far berarti agak-agak far. Far, jauh. Jauh. Ya. Gitu. Far itu biasanya bukan buat ke kita tapi buat ke bos. Ya. Bahkan di sini ada subwoofernya, jadi memang studio ini diciptakan bahkan bisa sampai Atmos ya. Karena Dolby Atmos. Ya, gitu. kalau Dolby 5.1 hanya 1 2 3 4 5 45. Oke. Ya. 1 2 3 4 5 tambah subwoofer 1. Ya, that's why Dolby Atmos ini disebut Dolby Atmos yang 5.1 kalau yang 5.1 kalau yang 714 ini. Kalau sekarang 714. Ya. Jadi 7 full range, ya kan? 1 subwoofer. Itu 4-nya apa ya? Oh, atas yang di atas ya, tolong lihat di atas. Okay. Karena kalau kita nonton film yang namanya Atmos itu suaranya dari atas. Jadi kalau hujan udah pasti dari atas. Ya. Karena kalau dari bawah banjir. Iya. Iya. Dari bawah namanya air mancur. Ya. Kalau hujan pasti dari atas. Iya. Iya dong. Nah, Preamp? jadi preamp yang tadinya gitu kan, yang tadinya hanya berfungsi merubah mic level menjadi line level, sekarang sudah sangat berkembang. Dia bisa jadi harmonic developer, dia bahkan bisa menjadi envelope developer, dia bisa berbuat yang aneh-aneh lah gitu intinya gitu. Yeah. Jadi soalnya saya punya pengalaman kurang lebih tahun 1991 lah gitu ya. Itu di Las Vegas itu masih ada penyanyi Latin, siapa namanya ya? Sangat terkenal itu penyanyi, bukan penyanyi jazz, penyanyi pop. Suaranya bagus sekali gitu loh menurut saya gitu ya. Suara aslinya nggak gitu. Gitu loh. Jadi karena saya orang audio kan saya suka penasaran gitu. Jadi saya ke backstage dan boleh gitu karena saya punya kartu mahasiswa. Waktu itu saya masih sekolah. Saya sekolah 89 sampai 95 kan. Jadi saya masih punya kartu mahasiswa sebagai pro audio gitu. Oke. Ya, sama seperti kartu solid state logic juga saya punya. Jadi benar. Iya. Jadi saya bisa kemana-mana gitu. Sekolah mata kuliahnya ada solid state. Kalau SSL memang khusus SSL. Yeah. Dia sebenarnya jualan SSL, tapi bikin sekolahnya. Karena banyak yang beli, makanya nggak bisa. Jadi kayak SSL Academy lah pokoknya. Kayak SSL Academy gitu. Kalau sekarang sih sudah umum. Kalau dulu kan, solid state logic, gitu loh. Gitu. Dulu itu yang SSL itu yang masih disketnya gede banget, pernah tahu nggak apa ya? Dulu tuh disket tuh ukurannya gede banget. Iya, kayak piringan hitam gitu lah kira-kira. Gede banget. Ya dulu di Jakarta, mungkin sampai sekarang masih ada tapi udah ketinggalan zaman. Nah, jadi saya lihat ke belakang, ternyata itu prosesor dia banyak banget. Ya. Jadi si orang soundnya si ini, kok saya lupa namanya lupa. Padahal terkenal banget gitu. Kalau orang zaman dulu pasti tahu. Nah, jadi dia bisa menjadikan suaranya itu dengan mic preamp, dengan efeknya, dan lain-lain gitu lah. Prosesor itu, dan belum ada digital memang. Itu sangat membuat saya sangat mengerti mengapa orang membeli outboard yang semahal itu. Ya. Contohnya outboard seperti ini sekarang ini sudah tidak menjadi besar gitu. Mereka bisa berupa modul-modul yang tetap ukurannya standar berapa U dan berapa rack. Karena kalau dulu kan kebanyakan satu rack, ini kita sebut satu rack nih. Segini itu kita sebut satu rack. Ya. Yang ini yang kita bilang 1 U, kalau begini berarti kan 2 U kan. 2 unit kan gitu. Sekarang satu rack ini bisa dibagi-bagi lagi. Jadi kecil-kecil, nah jadi kayak gitu. Ya, yang itu kan kecil kayak putih. Nah, ini yang ditunjukkan Ita itu tadi itu nih, sekarang in frame nih. Ini equalizer ya, Pak ya? Equalizer mereknya West Audio. Yes. West nanti, Audio. Silakan
Sekarang gini Pak David, tadi kan kita masuk preamp. Ya, Setelah preamp, larinya yang pertama kali orang ngulik pertama kali setelah preamp adalah filter filter, atau equalizer. filter yang seperti ini disebutnya equalizer. Akar katanya, kenapa disebut Equal equalizer? karena equal itu artinya sama kan? Equal sama. Equal. Oke. Kita setelah masuk mic preamp, setelah masuk dari mic masuk ke mic preamp, kita bikin warna yang bagus. Warna yang bagus itu begitu kena mic preampnya mixer kita, Oke. yang dalam tanda kutip mungkin tidak terlalu bagus, itu kita equalkan lagi. Oke. Kalau nggak sayang dong, Ya, ya. gitu. Jadi tolong diingat bahwa mengapa alat ini disebut equalizer, karena untuk mengequalkan, Meratakan, mengequalkan, menyamakan. menyamakan input ke output, kita pakai equalizer. Ya. Equalizer yang bagus itu bisa menyamakan banget. Apanya yang perlu disamakan? Nah, ini supaya netizen mudah mengerti. Oke, masing-masing suara, masing-masing warna bunyi, Oke. itu dia punya frekuensi-frekuensi sendiri. Ya. Dan itu tidak bisa kita analisa menggunakan 31 band spektrum. No way. Oke. Oke. Yang bisa itu alat khusus yang mahal sekali dan namanya bukan spektrum gitu. Ya dia khusus untuk membaca seperti mobil yang Bentley gitu mereka Oke. kalau nggak salah. Ya, Itu kan yang bisa mahal ya. bisa voice recognize. Ya. Ya, jadi karena setiap orang punya warna sendiri-sendiri. Ya. Oke. Nah, masing-masing frekuensi yang banyak itu setelah masuk alat pasti berubah. Tidak Ya. mungkin sama. Makanya perlu di Equalkan lagi. Disamakan lagi. Oke. Tinggal sebagus apa dia bisa mengequalkannya. Oke, contoh dari equalizer ini berapa band, Pak? Jadi Itu 3 band. ini 3 band, Tapi fully parametric. tapi fully parametric gitu. Penjelasan dulu tentang parametric EQ sama grafik EQ. Karena ini netizen kan banyak yang live. Ya. Grafik EQ, masa kayak gini EQ sih Pak Yos gitu. Karena Ya. EQ saya taunya tuh fadernya 31 Ya, gitu. ya. Nah, pembedaan antara grafik dan parametrik. Oke. Gimana Pak David? Oke. Boleh mundur bentar. Oh, boleh dong. Oke. Filter yang paling Mundur dong. Hah? Oh, enggak. Kepentok ya. Oke, lanjut. Raisoy. Oh, ini 4 band. 4 ya. band, 4 band fully parametric EQ ya. Jadi gini dulu. Yang pertama, tolong bagi para profesional audio, begitu kita punya mixer itu dia pasti punya fasilitas yang namanya low cut filter atau high pass filter. Nah, betul. Ya. Itu dulu. Itu mengapa selalu ada di setiap channel? Mengapa? Karena untuk dipakai. Low cut. Jadi Berarti yang di cut low-nya yang low, yang di cut. di cut. Cut aja semua cut. Ya. Kalau nggak perlu cut semua. Ya lagi high pass. Berarti high-nya yang di Dipaskan, pass. low-nya Berarti di cut. sebetulnya. Sama Low-nya aja. di cut gitu. Tergantung pemilihan diksinya apa. Yes. Kenapa dari tadi diksi gitu sih? Diksi lain ya maksudnya? Karena kata-kata Disney, standarisasi ini Disney. penting soalnya nih. Oh, Banyak kata-kata yang ngaco kan. Kita adanya Diksi podcast itu ini maksudnya untuk meluruskan. Silen enggak tuh. Diksi itu istilah kata. Oh gitu, bahasa Jawa. Oke. Jawa. Bahasa Indonesia yang baik gitu. Oh itu diksi. Itu justru. Oke. Udah deh, lupakan. Jadi equalizer itu dibagi menjadi 3 besar. Oke. Ya, equalizer dibagi menjadi 3 besar. 1. Equalizer yang sudah fix semuanya. Artinya frekuensinya sudah ditentukan, bandwidthnya sudah ditentukan atau quality factornya sudah ditentukan. Kita tidak bisa apa-apakan. Yang kita bisa apa-apakan hanya frekuensi yang bersangkutan itu mau kita cut atau kita boost, mau kita kurangi dB-nya atau mau kita tambah dB-nya. Oke. Itu fix EQ. Ya. Jenis equalizer yang pertama. Yang biasanya tulisannya hanya treble, mid sama bass atau low. Oke. Ya, ingat treble dengan treble itu berbeda. Beda banget, Bos. Jadi jangan pernah treble-nya kurang banyak, jangan gitu. Trouble-nya. Iya enggak? Jangan pernah begitu. Oke, itu mah trouble kamu aja gitu loh. Itu namanya troublemaker. Troublemaker. Jangan kebalik gitu. Saya di rumah lagi banyak treble nih. Ya basin aja dodol. Jangan kebalik itu maksud saya kalau ngomong. Makanya pronunciation-nya treble. Ya, come on. Come Come on. on. Hai. Jadi treble, mid tadi ya, ini Ya, ya, lalu low. ada low. Itu sudah ditentukan tuh Oh, frekuensinya. bass orang sering Ya, nyebutnya. yang Oke. yang high itu misalnya frekuensi 8 kilo misalnya, nggak ada standarnya. Ya. Middle-nya 1 kilo misalnya, low-nya 70 Hz misalnya gitu. Ya. Oke? Oke. Itu kita sebut 3 band fix EQ. Oke.
Fix ya nomor 1. Nomor 1. Kedua, Yang kedua adalah frekuensinya bisa kita pilih. oke. Misalnya dari 200 sampai 2000 misalnya. Oke. Di situ ada tuh. Ada. Pasti Jadi ada pilihannya kita berapa tentuin sampai- kan. Kita mau dari- berapa nih frekuensinya? Frekuensinya gitu. mau ya. disebutnya center frekuensi. Center frekuensi. Center Oke. frekuensinya mau di berapa? Misalnya di 1 kilo. Jedet. Oke. Oh, ini kan ada frekuensinya ya. Mm-mm. Ini kita atur. Kita Oke. atur misalnya jadi frekuensinya bisa dipilih kan? Yap. Setelah frekuensinya dipilih, baru frekuensi yang dipilih itu mau di cut atau mau di boost. Yap. Berapa dB terserah. Oke. Oke. Itu yang kita sebut semi parametric equalizer. Oke. Oke. Atau sweep EQ. Sweep EQ. Yang tadi yang fix EQ kadang-kadang disebut juga selving EQ. Oke. Nah, ini supaya pembahasan ini netizen bisa ngerti gitu ya. Selving EQ, Ya. sweep EQ. Yes. Oke. Atau semi parametric ya. Atau semi Sweep EQ atau semi parametric equalizer itu sama saja. Oke. Yang paling canggih adalah fully parametric equalizer. Oke. Di mana dia frekuensinya bisa kita pilih, center frekuensinya bisa kita pilih, quality faktornya bisa kita pilih juga. Jadi dia ada tulisan Q. Nah, Q, itu itulah yang sering Ya. netizen mesti hati-hati kata Q itu ya. Kan Ya. di sini ada Q-nya gitu. Karena waktu kita mau ngerubah 1 kilo, 1 K, Ya. jangan lupa itu 1K3 atau mungkin 900-nya atau Ya, 1, kebawahnya berapa. yang- Itu kan ikut Ya. kena gitu. Kena Nah. banget itu nanti itu di digital audio workstation sangat-sangat Ya. gampang untuk Jadi benar. cara gampang menjelaskan ke netizen Pak David. Ya. Q itu gimana penjelasan? Waduh, itu nggak pernah gampang karena quality factor sama dengan center frekuensi per bandwidth. Kalau sekarang ada PowerPoint-nya bisa bergerak dan Oke. kebetulan saya pakai software yang lumayan, jadi dia bisa loncat-loncat dan bisa segala macam gitu. Jadi loh. Q itu kira-kira penjelasan gampangnya lebarnya. Ya. Gitu Lebar ya. sempitnya bandwidth itu Ya. quality factor, tapi sebenarnya hitungannya dari center frekuensi dibagi bandwidth 3 dB. Oke. Ya. Itu di Google sih gampang. Ada ya. Gampang. Kalau udah ada gambarnya saya bisa nerangin Ya. dengan gampang. Kalau saya gagal berarti yang ngajarnya kurang. Kurang berarti. Kurang Ya. pandai. Seperti tupai melompat. Oke. Nah, itu tadi EQ ya, terus ya. Oke. Selesai dong, Yang habis ketiga. dong. Nah, IQ kenapa orang harus merubah ketika analyzer nih, ngeset sistem, pakai microphone analyzer, lalu dari smart live kita keluar semua sinyal dari frekuensi measurement sama frekuensi yang seharusnya diekualisasi gitu Ya. kan. Nah, ini kita geser dikit Pak David, karena kalau kita ngomong studio kan ini mixer studio. Tapi Ya. waktu di live Ya. itu kan kita kenapa kita perlu mengekualisasi kan karena pengaruh ruangan. akustik. Ya. Jadi jangan salah nih, karena Dan banyak yang salah. iya netizen di luar sana, wah pokoknya yang penting smile. Waduh, udah Enggak. senyum gitu. Itu nggak bisa jadi sesuatu yang fix, Bambang. Jadi tergantung dari Bambang itu kan tempatnya. Karena ada yang masih enggak pokoknya gua Ya. kalau si artis itu EQ-nya tuh kayak begini itu. Ya. Padahal dia pindah ruangan, dia pindah venue. Makanya gitu. banyak yang salah perintah seperti itu tuh. Aduh, puyeng kalau kita gini. Maka semuanya itu mulailah dari dasar. Ya. Gitu loh. Semuanya Basic itu penting ya. jangan loncat. Ya. Gitu loh. Kalau kita belum bisa naik sepeda, jangan naik motor. Nah, keseimbangannya belum siap. Belum. Gitu Iya. loh. Ya, kalau kita belum bisa pacaran jangan menikah. Nah, jadi pacaran dulu, Iya. baru menikah. Basicnya dulu gitu loh. Iya. Ya kan? Temenan, pacaran baru menikah. Gitu. Sama mau belajar profesional audio harus tahu dulu basicnya. Gitu, Ya. sine wave itu apa? Kalau saya gitu. Hertz itu apa? Desibel itu apa? Itu Ya. dulu yang paling penting. Setelah itu baru kita mesti tahu efek ruangan ataupun akustik ataupun room simulasi, room treatment ataupun apapun Ya. itu basic banget. Baru kita main ke menerangkan mikrofon, menerangkan apapun, pasti urusannya hanya tidak, kalau bukan hertz, dB, time. That's it. Oke. It's not Nah, ini. that difficult. It's easy. Gitu loh. Itu Mengapa- yang kita suka dari Raja Terakhir, menyederhanakan sesuatu yang sulit. Kalau ada Itu yang seharusnya. gampang, kenapa mesti dibikin sulit? Kalau Setuju. kita menerangkan sine wave sulit, kita terangkan yang mudah. Ya. Jangan pakai matematik gitu loh. Karena Ya. kalau udah sinusoidal masuknya ke sin 90, bener orang siap kan belum tentu semua orang senang matematik Iya. gitu loh. Kayak saya senangnya tematik. Tematik. Waduh. Kok jadi tematik? Oke,
bedanya sama grafik Ya. sekarang. Oke, grafik itu yang kita tahu grafik EQ itu kan 31 band kan? Ada yang 21 ya. Ada yang juga 15. 15 gitu Betul nggak? ya. Kalau kita sebut 31 band, angka yang paling kiri itu pasti 20 Hz, setuju nggak? Setuju. Setelah 20 Hz, 25. Setelah 25, 31,5. Setelah 31,5, 40. Setelah 40, pasti berapa ya? 50. Terus 63, 80, 100, 125, 160, 200. Susah nih kalau di studio terlalu canggih dan premium seperti ini. Gua tanya pasti Edi nggak punya sudah grafik kayak gini. Emang sudah tidak ada yang pakai, jujur aja. Sudah tidak ada yang pakai. Tapi Lu pengertiannya... jangan gitu, di kampung-kampung di daerah grafik EQ masih dipakai, masih dicari malahan gitu. Iya, nggak apa-apa. Silakan digunakan dengan semestinya. Nah. Artinya kalau kita beli 31 band, berarti kan ada 31 yang bisa digeser-geser tuh. Oke, sorry, tadi angka-angka itu kan bukan asal tulis aja kan. Kenapa muncul angka itu? Karena F2 per F1 sama dengan 2 pangkat N. F2 per F1 Sama dengan 2 pangkat N. N itulah Itu. oktav atau bandwidth. itu Atau itulah akarnya. yang sepertiga. Ya, Gitu. F2 adalah frekuensi yang tinggi, F1 adalah frekuensi yang rendah. ya, Jadi kalau misalnya dari 40 ke 20 Hz, ya, maka yang tinggi kan 40 kan, yang rendah 20. Ya. 40 dibagi 20 sama dengan 2 pangkat N. ya. 40 bagi 20 sama dengan 2. 2 sama dengan 2 pangkat N. N-nya berapa? 1 dong. Iya dong. Iya. Oke, kalau frekuensi tingginya 80, frekuensi rendahnya 20, Oke. berarti N-nya berapa? 4 dong, 20 pangkat 4. Enggak, sorry. 80 sama 40 kan? Ya. Berarti 80 bagi 40 kan? Ya, 80 bagi 20. ya 4. 4 kan? Iya. 4 sama dengan 2 pangkat N. Iya, N-nya N-nya 2. gitu. Iya, 2 pangkat 2 gitu kan. Gitu, Ya. jadi 4 kan? Berarti Oke. dari 20 ke 80 itu berapa oktav? 4 ya tadi. Mm-mm, 4 gitu. oktav. Iya. As easy as that sebenarnya gitu loh. Nah, pertanyaan saya, mengapa ada angka 20, 25, 31,5, 40? Karena 25 dibagi 20 sama dengan 2 pangkat sepertiga. 25 dibagi 40 sama dengan 2 pangkat 2 sepertiga. pangkat sepertiga. Karena itu disebutlah sepertiga oktav 31 band grafik Asik. EQ. Itulah akar kata sehingga kita sering menyebutnya sepertiga oktav grafik EQ. Gampang kan sebetulnya kan? Cuman mesti pelan-pelan. Nah, basic seperti ini penting buat Yes. netizen supaya kita nggak sekedar asal melakukan ekualisasi itu dengan apalan. Karena Ya. kan karena banyak apalan. Ya. Terus yang kedua, supaya kalian tidak dikatain sama seorang raja terakhir, basbahmu. Nah, lain kali artis harus tahu, kamu kenal frekuensi berapa sih yang kamu mau minta. Ya. Itulah Itu perlunya penting. pengetahuan dasar. Betul ya? Saya Gitu punya juga pengalaman baru saja, karena kalau Natal tahun baru itu saya banyak sekali digunakan, di booking, Iya. Dipakai. di- Kayaknya nggak enak semua yang lu ngomong. diperlukan jasanya. Nah, itu lebih sopan gitu. Masa lu dipakai? Aduh. Diperlukan jasanya, Om Yos. Iya. Diperlukan jasanya untuk men-set up atau mengoperate yang saya nggak bisa tolak. Ya. Ya kan? Namanya Natalan dan baru segala macam. Nah, begitu kita mengoperate itu, kalau saya tidak ada kesabaran masalahnya gitu loh. Saya tidak punya jenjang kesabaran sampai mengoperate. Karena yang tadi saya bilang itu banyak yang bahasa kurang ini, kurang mbah, kurang ini gitu loh. Ya. Itu saya nggak bisa gitu loh. Tapi kemarin saya nggak bisa nolak gitu loh waktu tahun baru kemarin. Jadi mau nggak mau saya mesti mengoperate. Sementara acara terakhirnya itu DJ. Ya, DJ itu singkatan dari apa sih? Disc jockey. Disc jockey. Itu pakai alat gitu-gitulah. Ya. Kalau DK David Karnadi. DK. DK. DK Indonesia aja. Indonesia aja. Oke. Jadi nah, si DJ ini tuh suka bandel. Oke. Jadi dia kalau nggak merah nggak enak. Nah itu tuh penyakit tuh. Betul nggak? Iya. Pokoknya harus merah baru enak. Setelah merah, bassnya nggak ada, dia tambahin bassnya di sini. Nah, Sementara di tempat itu tidak punya subwoofer. disitulah sering jadi cacat semua malahan. Gitu. Jadi janganlah cacat sebelum waktunya. Nah, itu. Juga jangan Catat. jangan budek sebelum waktunya. Ya, Gitu, butot. ya. Kalau nggak pick nggak puas gitu. Pokoknya hati-hati karena 85 desibel itu maksimum level kalau kita mendengar 8 jam. Oke. Kalau saya jadi 6 jam, saya nggak berani. Hmm. Ya, jadi
kalau kita lihat acara-acara internasional itu mereka punya level yang sangat-sangat terbatas, artinya dibatasi gitu loh. Ya. Nggak usah keras-keras gitu. Oke. Ya. Kalau mau keras banget dan masih bisa menyelamatkan, terpaksa harus ada filternya. Oke. Filter ini bisa macam-macam tergantung jenisnya. Itu misalnya dari Manado, berarti filternya cap tikus. Oh iya. Gitu. Oh, iya. Itu Iya. tergantung. Si itu Gitu, Ya. serius. Karena begitu kita udah agak banyak, Betul. itu kita pasti budek dengan sendirinya. Kalau main di Solo tuh pakainya cium bekonang namanya. Waduh. Gitu. Itu lagi Ya, bekonang. itu kebanggaan Indonesia. Iya. Bahwa di semua tempat itu ada ya filter untuk telinga. Iya. Gitu loh. Itu bahasanya adalah kearifan lokal. Kearifan lokal. Gitu Oke, dulu ya. tadi kita bahas tentang preamp dan equalizer. Kita juga bahas kenapa Betul. muncul sepertiga oktav Ya. grafik equalizer juga Ya, gitu ada ya. sepertiga oktav, 2/3, 1 oktav, 2 oktav, 3 oktav kita udah tahu. Yes. F2 per F1 sama dengan 2 pangkat N. N itu oktavnya atau bandwidth. Oke. Satuan dari bandwidth adalah oktav, satuan dari frekuensi adalah hertz, satuan dari kekerasan adalah dB, Ya. SPL. Iya. Enak kan kita belajar itu nggak harus melulu ada di kelas ngadepin komputer atau apa, tapi kita bisa belajar sambil podcastan ngobrol. Yang penting kita berbicara dan belajar dengan orang yang tepat, orang yang sesuai disiplin ilmunya dan di bidangnya. Dan nggak salah lagi kita langsung belajar ngobrol sama Pak David Klein, seorang founder dari LPDK, Lembaga Pendidikan David Klein, sebagai sekolah sound system, sekolah audio pertama di Indonesia. Woo! Modal. Jadi buat kalian yang sering banget tanya di kolom komentar YouTube Promedia Innovative Solution Channel, sekolah di mana sih? Kita itu sebenarnya udah ada banyak pilihan. Salah satunya di Pak David ini ada LPDK, bisa diklik di sini. Sekarang juga banyak muncul beberapa, ada SAE, ada SSR, ada Enter House, Kang Inyo. Enter Audio House ada. Dan percayalah seperti yang kita bahas selalu di sebelumnya, bahwa industri pro audio adalah industri yang sudah sangat menjanjikan ketika kita mau total all out di situ. Itu sebabnya kita ada channel Berani Belajar Audio di sini, supaya itu me-encourage setiap kita untuk kita belajar. Bukan kita nguruin, tetapi kita hanya sharing. So, kalian netizen silahkan tulis di kolom komentar, kasih masukan, kasih saran, dan apa yang mau ditanyakan supaya kita bisa membahas di konten-konten berikutnya. Pengajaran bersama Pak David Klein sudah masuk ke mikrofon, lalu preamp dan equalizer. Nanti lanjut kita ada dynamic processor, kita akan bicara tentang kompresor, gate, efek. Dan saya selalu akan back to basic. Yes, karena basic is the most important thing. Yes. Kalau Ya kita kan? mau membangun sebuah Rumah, hotel atau rumah, pondasi ini penting gitu. Memang lama, ya. tapi itu menentukan seberapa tinggi Ya. kita bisa membangun bangunan kita, gitu kan ya. Ya. Dan setelah itu nanti kita juga akan bicara tentang how to mixing immersive, baik di studio, kita kemarin bahas sama DJ Sumantri di living room, secara studio gitu ya, Dolby Atmos. Tapi nanti kita juga akan bicara dengan salah satu engineer yang certificate, juga ngerti baik di studio maupun juga di live, tentang immersive, how to mixing immersive. So, netizen se-Indonesia Raya, jangan lupa subscribe, like, sharing, boleh di-share kemana-mana. Kita sedang menuju ke 100.000 subscriber. Dan sebelumnya nggak lupa saya mengucapkan terima kasih Pak Setiadi Chandra. Thank you banget Pak, sudah dikasih tebengan tempat untuk kita bisa podcastan, ngobrol-abrik tempatnya, nunjukin ini. Dan bahkan kalau kalian lihat di mikrofon yang depan ini ada manekin, ini bukan sekedar manekin, ini namanya Neumann KU100 binaural microphone Microphone dari Neumann, made in Germany. Kalian bisa dengerin nanti dari headphone, Ya. supaya kalian bisa mengontrol seperti apa yang dia dengerin, Ya. sehingga pintu Jadi kalau saya jalan ke sini, dia Bludak! pasti Itu juga, bilang, iya, itu kedengaran dengan sesuatu yang sama. Iya. Nah, sekarang kan Bayu lagi. Bayu khusus immersive. Ntar lu dengerin di itu aja. Dengerin di Khusus apa? immersive. Dengerin di rekapannya. Netizen se-Indonesia Raya, tadi kayaknya kan kita
sulit kan kalau kita secara verbal aja, meskipun kita bisa subtitling atau kita kasih footage. Tetapi setuju nggak nanti next time kita bikin satu konten pengajaran santai, ngobrol santai tentang pro audio bersama Pak David Klin Raja terakhir. Jadi kita bisa belajar, kalian juga bisa masukin komen-komen, masukan semuanya, silahkan tulis ada di situ. Bahkan topiknya mau membahas tentang apa, kita akan bahas supaya kita bisa belajar dan meningkatkan kualitas dari skill kita pribadi. Karena kalau skill audio engineer di Indonesia meningkat, berarti industri pro audio Indonesia juga meningkat. Kita bisa jadi berkah, dan Promedia Innovative Solution Channel bisa menjadi berkah buat industri pro audio di Indonesia. Bersama Promedia Innovative Solution Channel, your trusted pro audio partner. Peace! Pro Media, we serve you.